Halo guys, pernah nggak sih kalian dipanggil wali kelas secara tiba-tiba? Deg-degan nggak sih? Nah, kali ini kita akan ikutin cerita seorang guru yang dihadapin dengan situasi agak gampang. Nah, di mana salah satu siswanya itu memiliki nilai yang sangat anjlok dari yang biasanya. Dan ternyata ada cerita di balik masalah tersebut. Nah, tapi sebelum kita masuk ke drama, kita akan membahas sedikit mengenai etika guru dengan stakeholder. Nah, jadi teman-teman, etika guru itu tidak hanya tentang bagaimana mengajar dengan benar, tetapi juga harus menjaga hubungan dengan pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Nah, ada 3 hubungan yang harus dijaga oleh seorang guru, yaitu yang pertama dengan siswa, dan yang kedua itu dengan orang tua, yang ketiga dengan rekan guru dan kepala sekolah. Lu manggil saya? Iya, sifat dulu. Kenapa ya? Sipra jangan tegang gitu. Jadi di sini ibu mau ngobrol sama Sipra. Ini terkait dengan nilai kamu. Di semester ini tuh nilai kamu rendah. Nilai matematika kamu tuh yang biasanya 8 gue jadi 7. Nilai akuntansi kamu tuh yang biasanya 8 itu jadi 5. Ini nggak seperti Sipra itu kenal. Kamu ada masalah. Kalau kamu ada masalah, kamu bisa cerita sama ibu, biar ibu tahu apa yang membuat kamu berat. Jadi kita bisa cari solusinya. Sebenarnya di rumah lagi ada masalah, Bu. Orang tua saya sering berantem, jadi tiap malam di rumah berisik banget. Saya nggak bisa fokus belajar, Bu. Oh, jadi itu masalah kamu yang membuat kamu selama ini tidak yang fokus. Itu pasti berat banget, apalagi pasti kamu pendam untuk sendiri dia. Iya, Bu. Tapi saya takut kalau nanti ibu cerita sama orang tua saya. Nanti saya malah dimarahin, dikirain lebay. Ibu nggak bakal ngomong kamu sama orang tua kamu, tapi ibu pengen ngajak orang tua kamu ngomong kayak masalah kamu ini. Bukan buat nyalain siapapun dalam cerita ini, tapi bukannya yang segalanya langsung solusinya bareng-bareng sama kamu. Iya, Bu. Tapi ibu janji ya jangan ceritain cerita saya sama siapa-siapa. Ibu nggak bakal ceritain ke siapapun cerita kamu, jadi kamu nggak khawatir. Jadi sekarang kamu boleh datang. Baik, Bu. Halo, selamat siang. Apakah ini orang tua Sipra? Selamat siang, Ibu. Oh, orang tuanya Sipra ya, Bu? Iya, Ibu. Silakan duduk, Bu. Jadi kenapa ya, Bu? Kenapa saya dipanggil? Apa anak saya buat masalah? Oh, enggak kok, Bu. Sipra nggak ada buat masalah. Saya manggil Ibu cuma mau ngobrolin terkait nilai Sipra yang semester ini tuh turun, Bu. Padahal Sipra itu nggak pernah nilainya turun drastis ini, Bu. Hah? Maksudnya gimana ya, Ibu? Jadi gini, Bu. Nilai Sipra di semester ini tuh mengalami penurunan. Nah, saya udah coba bicara ke Sipra, Bu. Ternyata dari Sipra ada sesuatu di rumah yang buat dia tidak nyaman, Bu. Sehingga fokus belajar dia itu hilang. Hah? Sesuatu gimana ya, Bu, maksudnya? Sebelumnya, Bu, di sini saya bukan menyalahkan siapapun, Bu. Jadi Sipra itu bicara sama saya, Bu.
kalau di rumah itu ada yang buat gak nyaman. Mungkin ibu sama bapak lebih tahu kondisi di rumah bagaimana. Makanya saya panggil ibu ke sini. Saya yakin ibu juga mau yang terbaik untuk Sipra. Dia ngomong hal saya yang tentang ayahnya ya ibu. Ibu jangan salah paham dulu ya bu sebelumnya. Karena di sini saya yang minta Sipra untuk cerita karena nilainya turun. Yang penting Sipra ini merasa nggak nyaman bu di rumahnya, sehingga ini mempengaruhinya di sekolah. Terkadang apa yang menurut kita kira anak itu nggak tahu, justru anak lebih peka dengan keadaan di rumah bu, sehingga anak itu tuh nggak nyaman di sekolah dan kurang fokus, dan itu mempengaruhi nilainya bu. Saya nggak menyangka bu berpengaruh itu ya terhadap Sipra. Karena itu bu, saya panggil ibu ke sini karena Sipra itu butuh peran ibu di rumah dan butuh peran kami di sekolah ibu. Ya ibu, saya mengerti. Terima kasih ya ibu sudah repot-repot memanggil saya ke sini untuk membahas mengenai hal ini. Oh, saya tidak merasa direpotkan kok bu, karena ini sudah menjadi salah satu tanggung jawab saya. Oh iya bu, satu lagi, untuk menjadi solusi permasalahan Sipra ini, saya berencana untuk mengatur jadwal agar Sipra diberikan bimbingan dari guru BK-nya. Apakah ibu setuju? Oh iya ibu, terima kasih atas solusinya. Saya setuju kok bu, Sipra diberi bimbingan oleh guru BK-nya. Sama-sama ibu, saya sangat berharap kita bisa bersama-sama mendampingi Sipra untuk mengendalikan semangatnya bu. Oh, terima kasih ibu. Kalau gitu saya akan undur diri ya ibu. Iya ibu, sama-sama. Terima kasih ibu. Ibu Amira, habis dari mana bu? Bu Nita ini habis dari jumpa orang tua si Sipra. Oh, si Sipra yang nilainya turun itu ya bu? Soalnya dia juga masuk ke kelas saya, nilainya turun kali dari yang biasa. Oh iya bu, Sipra lagi ada masalah dengan keluarganya. Makanya ini saya meminta bantuan pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Oh, saya juga pernah bu punya siswa dengan kasus seperti ini. Nah, jadi saya kemarin cerita detail tentang masalahnya ke kepala sekolah. Jadinya malah baru gosip di kantor. Nah, jadi saya nanti sampaikan ke ibu, itu sampaikan sepenuhnya aja bagaimana solusinya, bukan detail tentang masalahnya. Oh iya bu, pasti privacy Sipra memang harus saya jaga untuk permasalahan ini. Makasih loh bu remindernya. Iya bu, sama-sama bu. Semangat ya untuk menjadi kasus Sipra itu. Oke bu, saya luar ya bu. Oke bu. Permisi bu. Boleh saya minta waktunya sebentar bu Anggi? Bu Amira, silakan ada bu, silakan. Jadi gini bu, siswa kita tuh ada yang semester itu nilainya turun. Nah saya udah coba ngobrol sama anak itu bu, dan ternyata dia lagi ada masalah nih bu. Jadi saya mau minta tolong sama ibu, boleh aturkan jadwal sama guru BK untuk anak tersebut diberikan bimbingan bu untuk penyelesaian masalahnya. Oh boleh banget ibu. Kalau bisa tahu ini atas nama siswa kita atas nama siapa ya bu? Oh untuk nama dan detail permasalahannya boleh saya langsung kasih ke guru BK aja ya bu. Soalnya untuk menjaga privasi anak tersebut bu. Oh, tidak masalah Ibu Amira. Nanti saya hubungi pihak BK dan langsung Ibu koordinasi ke pihak BK-nya aja. Oke Bu, baik. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Oke Ibu Amira, sama-sama. Permisi ya Bu. Nah, itu tadi merupakan perjalanan dari Ibu Amira dalam menyelesaikan permasalahan siswanya dalam satu hari. Dari mendengarkan masalah Sipra tanpa menghakimi, mengobrol dengan orang tuanya tanpa menyalahkan, meminta saran dari rekan kerja, dan melaporkan kepada kepala sekolah dengan tetap menjaga privasi siswanya. Ternyata menjadi guru yang etis bukan soal siapa yang paling galak atau siapa yang paling mau disiksa. Tapi seberapa bijak kamu menjaga kepercayaan orang di sekitar kamu.